Lanjut ya, untuk baca buku pagi ini mulai halaman 152. Ada yang bawa buku dan bisa baca? Boleh bantu baca. Kalau nggak ada, saya bantu baca. Ya. Halaman 152, bagaimana saya bisa membuat bisnis berkembang lebih cepat? Pertama, pahamilah bahwa bisnis tidak berkembang. Orang yang berkembang. Grup Anda terdiri dari orang-orang yang bekerja karena mereka ingin memperbaiki hidup mereka dan pelanggan menggunakan produk atau layanan Anda. Jadi, ketika orang terinspirasi untuk bertindak, Anda akan mengalami perkembangan. Misalnya, Anda punya pohon indah yang tumbuh sedikit tiap minggu. Anda ingin ia tumbuh lebih cepat, jadi Anda coba tipe pakan tanaman yang baru. Ini tidak membuatnya tumbuh lebih cepat. Jadi Anda coba menggalinya dan menanamnya kembali di pot lain. Ini gagal, jadi Anda bereksperimen dengan menaruh pot di lokasi baru. Tanaman kehilangan separuh daunnya. Anda mencoba air lebih banyak dan sedikit lebih pakan tanaman. Lalu Anda menanamnya ulang. Ia kehilangan sisa daunnya dan Anda mulai bertanya-tanya kenapa. Apa Anda melakukan hal yang salah dengan memberinya tambahan air dan pakan tanaman? Apa Anda berbuat salah dengan menanamnya ulang 2 kali? Para ahli bilang Anda perlu membuatnya tumbuh lebih cepat. Apa mereka bohong? Tidak. Pada kondisi tertentu Anda berbuat benar. Namun hasil Anda akan jauh lebih baik bila bersabar dan tetap di rencana dasar perawatan tanaman. Oke, mungkin kita bahas Saya dulu ya. bagian Bahas dulu aja. Jadi satu pertanyaan dibahas ya, kayaknya menarik. ya Kalau dari poin ini di dapat apa? Kalau saya ya ini langsung di awal ya, langsung dikatakan bahwa bisnis akan berkembang sesuai perkembangan masing-masing orang. Jadi seberapa besar bisnis kita, seberapa cepat perkembangannya ya tergantung dari kita sendiri ya. Kita mau, kalau kita ini tidak mau belajar, malu untuk nawarin, apalagi tidak menjelaskan bisnis ya mungkin kita tidak tahu apa-apa karena kita tidak mau belajar dan otomatis saat kita ilmunya kurang, kita mau nawarin juga kurang meyakinkan tentunya ya. Nah, kalau yang ditawarin ndak yakin, otomatis juga ndak ada yang tertarik, apalagi untuk join ke bisnisnya. Mereka juga ndak yakin kayak gitu. Nah, terus juga di ilustrasinya ini digambarkan kayak tanaman, di mana tanaman itu juga butuh adaptasi ya toh. Kalau tanaman itu sering dipindah-pindah terus, justru ini bukannya tadinya orangnya kepingin cepat tumbuh ya dengan berbagai cara, tapi ternyata justru tidak bisa ya karena tanaman juga butuh adaptasi. Kita kalau merawat tanaman juga perlu sabar. Begitu juga dalam bisnis, jangan karena sulit gitu ya terus pindah ganti seperti tanaman yang dicabut-cabut ditanam pindah ke sana pindah ke sini sehingga ndak akarnya ini nggak pernah kuat ya, ndak pernah tumbuh dengan baik, justru malah rusak atau akar-akarnya ada yang serabut-serabutnya rusak. Lah itu menyebabkan pertumbuhan tanamannya nggak bagus. Nah, sama juga kalau kita pindah-pindah juga kita nggak pernah apa ya, nggak pernah bisa ini apa menguasai dengan baik kalau nggak sabar. Kayak gitu sih. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang dapat sesuatu? Kalau saya ya, eh, bisnis tidak berkembang, orang yang berkembang. Berarti kan artinya saya yang harus berkembang nih. Nah, ini yang dimulai dari kalau di ini ya di poin pertanyaan ini saya dapatnya dua. Yang pertama itu bahwa sayanya yang harus berkembang. Nah, yang saya belajar ya bahwa di HDI ini saya dibukakan bahwa kita itu punya
alam sadar dan alam bawah sadar. Tetapi sebetulnya lebih banyak kita itu dibentuk dari yang bawah sadar ini. Nah, apa yang di bawah sadar ini tuh yang eh, kuat, tetapi juga kalau kita tidak ngerti bagaimananya, ini menjadi sesuatu yang berbahaya. Maksudnya gimana? Saya menyaksikan ada banyak rekan-rekan saya, terutama yang baru-baru, yang sebetulnya punya potensi sangat besar, tetapi seringkali dalam tanda kutip mengutuk dirinya sendiri, suka mengutuk dirinya sendiri. Dengan cara bagaimana? Dengan cara contoh suka ngomong, wah kalau saya tuh nggak bisa, saya tuh gaptek, saya itu nggak pinter jualan, saya nggak pinter ngomong, saya apalagi berbagai macam perkataan negatif, tetapi ditujukan kepada dirinya sendiri. Dan itu tidak sadar dilakukan terus-menerus, itu yang kemudian membangun alam bawah sadarnya. Dan itu yang sangat berbahaya. Ya. Jadi pagi hari ini yang saya dapatkan adalah justru ayo mulai dirubah. Ya. Apa yang kita lakukan atau perkatakan kepada diri kita ini yang harus mulai dirubah nih. Ya. Bahwa kita mulai membangun diri kita sendiri gitu kan. Yang pertama menyadari bahwa kita ini luar biasa. Nah, berapa banyak nih di antara kita di sini teman-teman semua yang yakin bahwa kita punya Tuhan? Berapa banyak yang yakin bahwa kita punya Tuhan? Terus yang kedua, berapa banyak yang yakin bahwa Tuhan itu pasti memberkati saya. Tuhan itu pasti sayang sama saya, pasti melindungi saya, pasti menyertai saya. Nah, dengan keyakinan itu yang dibangun. Contoh, ya selalu dikatakan misalnya ya, misalnya kita ngomong ke diri kita sendiri. Saya adalah orang yang diberkati Tuhan. Saya adalah orang yang disertai Tuhan. Saya orang hebat. Kenapa? Karena saya punya Tuhan yang hebat di dalam saya. Karena Tuhan yang hebat itu yang menciptakan saya, itu kenapa saya adalah orang hebat. Entah seperti itu, ya. Ngomong itu ke diri sendiri, dibangun. Dan saya belajar ini justru terutama ketika di saat-saat terendah di dalam hidup saya. Ya, di saat saya merasa mungkin banyak masalah di dalam hidup saya, kemudian bisnis saya juga lagi nggak oke, gitu kan. Hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Disitulah saya eh, saya merasa saya seperti dihadapkan pada dua jalan. Jalan yang mana yang akan saya pilih? Apakah saya akan memilih bahwa, wah iya ya kayaknya saya ini nggak bisa, buktinya apa nih loh, banyak masalah, buktinya nih loh bisnis saya nggak bagus, buktinya nih loh, saya udah nyoba presentasi tapi nggak ada yang mau, gitu kan. Saya udah nawarin tapi nggak ada yang closing, misalnya seperti itu. Atau saya memilih jalan yang sebaliknya nih, jalan yang sebelah sini, yang satunya. Jalan yang mana? Jalan yang mempercayai iman saya. Bahwa saya percaya saya orang hebat, saya percaya saya menerima berkat yang luar biasa, saya percaya saya menikmati closing yang luar biasa, saya menikmati jaringan yang hebat, saya menikmati saya punya rekan-rekan bisnis yang keren, yang luar biasa. Yang mana yang saya pilih? Akhirnya malam itu saya memilih yang jalur kedua. Saya teriak-teriak kepada diri saya sendiri, saya memperkatakan perkataan tadi. Saya hebat, saya bisa. Saya adalah seorang pemimpin besar. Saya punya jaringan besar. Saya punya rekan-rekan bisnis yang luar biasa. Saya diberkati Tuhan. Saya diangkat ke atas, saya jadi kepala. Saya orang yang berkelimpahan, saya yang menghutangi, bukan berutang. Saya memberi, bukan meminta. Itu yang saya pilih. Dan itu memang nggak langsung ya, nggak langsung, wah terus langsung besoknya dapat order banyak, enggak. Tapi itu yang saya bangun dari malam ke malam, dari hari ke hari, terutama adalah di saat-saat tadi, ketika saya sendiri dan saat-saat di mana saya merasa saya lagi terpuruk. Justru itulah saat saya harus membangun diri saya sendiri. Gitu. Itu yang pertama, membangun diri sendiri. Nah, kadang-kadang yang justru ada juga yang ngomong ke saya gini, ah mosok sih harus ngomong seperti itu gitu ya, ah malu nggak enak gitu ya. Tapi saya berpikir, lo gini loh, kita aja ketika tadi ya mengutuk diri sendiri aja tuh dengan lugasnya ngomong loh, ya kan? Saya nggak bisa, saya tuh nggak bisa, saya tuh gaptek, saya tuh bodoh dan seterusnya.
Kenapa untuk yang positif malah malu? Kan kebalik gitu ya. Harusnya yang negatif tadi malu. Sedangkan kalau yang positif tadi harusnya dengan berani, dengan tegas mengatakannya gitu kan ya. Jadi yuk dibalik, jangan sampai kebalik yang seperti tadi. Yang kedua adalah konsistensi yang saya dapatkan. Seperti tanaman tadi, ya kan? Belum mengalami pertumbuhan yang bagaimana udah dipindah, udah diganti. Akhirnya apa? Mati. Nah, itu juga hal yang sama. Itu yang saya saksikan juga banyak orang di HDI ini yang tadi kepinginnya instan gitu ya. Sekali dua kali belum menikmati hasil langsung udah kepingin ganti. Ya, misalnya kayak oh mungkin jangan-jangan ini bukan jalan saya. Buktinya saya udah jalan sebulan 2 bulan kok saya belum menikmati hasil yang luar biasa gitu ya. Kayaknya mungkin tempat saya bukan di sini gitu. Nah, ini yang salah gitu ya. Eh, saya yakin Anda pasti sudah sering lah ya mendengar cerita tentang pohon bambu gitu kan, yang ditanam dan 5 tahun pertama tidak kelihatan apa-apa di permukaan tanah. Tapi kalau terus konsisten, 5 tahun itu dirawat terus. Setelah melewati 5 tahun, pohon bambu itu akan tumbuh dengan cepat. Kenapa? Karena selama ini tadi seperti yang Lia ngomong, yang tumbuh itu akarnya. Nah, itu yang seringkali tidak disadari orang. Apa yang harus kita lewati selama perjalanan ini, ya, entah lagi harus mungkin lagi nikmati masalah demi masalah, yang banyak tidak disadari, itu adalah waktu pendidikan, pendidikan kehidupan, yang akan membuat semakin kuat, semakin besar, semakin bijak, ya, semakin berpengertian, bahkan semakin cerdas, gitu. Setiap kita itu belajar dari pengalaman, dari kesalahan demi kesalahan yang kita sadar, oh ya oke, kemarin saya punya kekurangan ini, berarti next time kita akan belajar ya. Seperti kemarin saya diskusi sama Sari gitu ya, apa sih yang kita bisa pelajari dari event di Paragon kemarin? Oh ternyata kita mengalami ini ya, yang kurang di sisi bagian ini, yang kurang di bagian ini. Oke, so kita belajar dari pengalaman, next time kita akan bikin sesuatu yang lebih baik lagi. Kenapa? Karena kita punya pengalamannya, kita punya experience-nya. Jadi butuh konsistensi. Ya itu dari saya, 2 poin itu. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau nambahin, kalau enggak kita lanjut. Ya, saya mau nambahin dikit, Pak Ronald. Ya, yang berkaitan dengan yang tadi Pak Ronald cerita bahwa aku tuh nggak biasa loh teriak-teriak. Sebetulnya saya nggak tahu Pak Ronald. Emang harus teriak-teriak sih. Sebetulnya nggak harus teriak-teriak sih teman-teman. Tapi mungkin lebih tepatnya tuh gini. Kalau pengalaman saya teman-teman. Sebetulnya kalau teriak-teriak itu memang lebih lega. Ya, tapi itu pastikan itu di group meeting atau di MLK. Ya, jadi jangan sendirian di kamar. Itu pastikan. Soalnya kalau Anda sendirian kamar teriak-teriak, saya jamin ya kan, Anda mungkin segera diusir dari rumah ya kan. Ini kenapa ya kan? Tapi intinya gini, memang itu adalah hal yang tidak biasa. Jadi kalau dari saya pengen nambahin yang pertama, tadi Pak Luna bilang, justru di saat lagi terpuruk, disitulah yang harus dibangun, ya kan? Nah, kalau saya pengen nambahin, justru di saat titik terendah kita, disitulah sebetulnya kita itu lagi diuji. Kita ini, ya apa ya, apapun ya, kita tuh akan diuji di titik terlemah, selalu itu. Contoh, Anda bilang Anda bertuhan. Anda tuh bertuhan atau tidak? Sorry, bukan Anda, kita. Saya juga. Oke, kita itu bertuhan atau tidak? Itu diuji di titik terendah. Bukan pada waktu berkat banyak. Kalau berkat banyak, fasilitas banyak, ya kan? Itu semua orang bisa, ya kan? Maaf kata, ya kan? Kalau bahasa yang agak sedikit kasarnya, sapi juga bisa mungkin, ya kan? Kalau lagi dikasih makan enak, ya dia begitu, ya kan? Tapi kita tuh diuji, kita tuh bertuhan atau tidak, ya. Dan memang menurut pengamatan saya teman-teman, ini adalah problem orang Indonesia. Orang Indonesia ini adalah orang yang boleh dikatakan paling religius sedunia. Tapi ingat, religius itu tidak menandakan bahwa kita itu bertuhan, ya kan? Buktinya apa? Buktinya adalah semua di KTP kita ada tulisan agamanya. Tapi pertanyaannya, benarkah kita bertuhan? Itu akan diuji pada waktu di titik terlemah kita. Kalau lagi baik, wah gampang. Terima kasih Tuhan, Tuhan luar biasa, Tuhan hebat. Itu gampang.
ya kan? Tapi kita diuji nanti di titik terendah kita, di titik terlemah kita. Disitulah kita akan diuji, ya kan? Akan contoh, ini tak cuma bertuhan, banyak hal. Ya, masih ingat 9 langkah sukses, 9 kunci sukses, ya kan? Langkah pertama apa? Yakin. Yakin cuma bertuhan. Bertuhannya yang pertama, ya kan? Yakin sama Tuhan, ya kan? Yakin banyak. Yakin sama diri sendiri, yakin sama perusahaan, yakin sama produk, dan semua itu diuji di titik terlemah, ya kan? Ini yakin bisnis HD itu bagus, itu diuji bukan saat omset naik, ya kan? Itu diuji di saat mengalami penolakan, ya kan? Terus kok nggak closing ya? Ini kenapa omset nggak naik-naik ya? Ini saya nyari diamond baru, kenapa nggak nemu-nemu ya? Di situlah diuji. Anda yakin sama perusahaannya? Dan ingat teman-teman, di saat pertama kali kita jalan bisnis HD, ya kan? Kita ini kan diminta atau dituntut bahwa kita yakin sama perusahaan. Untuk apa? Kita bisa ceritakan ke orang. Demikian juga di saat kita menjalankan bisnis HD di pertengahan, ya kan? Mungkin maksudnya bukan di pertengahan, setelah 6 bulan, setelah 1 tahun, setelah 2 tahun, membuat banyak orang itu berhenti menjalankan bisnis HD. Ya, jawabannya sebetulnya simpel. Karena 9 langkah suksesnya nggak lengkap. Dan terutama yang selalu kena itu ada di langkah pertama. Yakin. Salah satunya apa? Mulai nggak yakin sama bisnis HD-nya. Ya. Jadi pada waktu orang itu tidak yakin, langkah pertama pokoknya simpel teman-teman. 9 langkah sukses. Ini ingat-ingat ya teman-teman. Mohon maaf ya, ini saya ulang-ulang. Kemarin saya barusan menemui downline saya, ya toh, yang sudah lama ikut saya, nanya sama saya, Koko, dipacu apa aku? Pengen ulet, ya toh. Lah kenapa? Lah kan saya di grup itu yang sering cerita. Sik, mata ini Koko bagus. Dipacu apa aku? Dipacu atau T. Itu gini. Kamu ini, saya atau dipacu. Ya. Jadi saya mikir, iya sih rasanya memang saya itu harus ngomong berulang-ulang. Ternyata ada orang yang sudah ikut saya belasan tahun, itu ya enggak nyantol. Dan dia ngomong, aku terus terang baru ngeh loh kok ngomong barusan katanya. Saya gini, oke, katanya Upline harus sabar. Tarik nafas, buang. Ya kan? Makanya saya ulangi lagi, teman-teman. 9 langkah sukses. Langkah pertama dan langkah ke-9 itu adalah langkah vital. Ya. Langkah pertama tidak ada. Langkah pertamanya adalah fondasi. Langkah pertama tidak ada. Langkah 2 sampai 9 tidak akan jalan. Tapi langkah ke-9, ayo, masih ingat tak? Langkah ke-9 apa? Boleh tulis sambil tulis di chat. Langkah ke-9 apa? Yuk. Nah, lamaan. Pokoknya saya ngomong. Langkah ke-9 tidak jalan. Ya, Anda kerja sendiri. Artinya apa? Yang dibilang bahwa bisnis, ya kan? Bisnis itu membangun sebuah sistem, ya kan? Ya sistemnya nggak jalan. Makanya 9 langkah sukses itu 1 sama 9 itu pembuka dan penutup. Satunya pondasi, ya kan? Jadi kalau satunya goyang, bisnisnya goyang semua. Langkah ke-9, jadi 1 sampai 8-nya bagus. Yakin, ya kan? Buat impian, buat daftar nama. Oh jalan semua, baca buku, jalan semuanya. Tapi langkah ke-9 nggak jalan, berarti sistemnya nggak jalan. Gitu, ya. Tapi kembali lagi teman-teman, yakin, ya kan? Itu akan diuji di titik terlemah. Jadi Anda bisa buka catatan Anda, ya karena baca buku pagi ini singkat, jadi saya tidak mau jelaskan panjang lebar. Jadi Anda bisa buka buku catatan Anda, yakin itu sama apa aja, coba cek, ya kan? Di titik terlemah itu semua yakin itu yang sedang diujikan. Benarkah saya itu yakin? Ingat bahwa kita diuji di saat kita kuat. Kalau kuat ngapain diuji? Kan sudah kuat. Justru diuji itu pada waktu di titik terlemah. Itu mungkin yang saya pengen tambahin, Pak Ronald. Oke, thank you. Mau lanjut Ya. aja? Ada lagi teman-teman yang mau sharing untuk berkaitan ini?
Kalau saya biasanya teriak-teriak tuh waktu sendirian, Pak John. Misalnya, saya paling suka tuh kalau di jalan. Di Oh iya. jalan, lagi berkendara sendirian. Nah, itu saatnya. Oh iya 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 iya. Boleh boleh boleh. Oh iya iya. Saya ingat tadi saya mau cerita itu saya jadi kelupaan karena bahas tadi panjang. Oke. Jadi masalah teriak-teriak tuh teman-teman. Jadi ini gini. Kita tuh berusaha untuk ngomong dengan diri saya sendiri. Memang itu aneh. Yes. Jujur teman-teman. Saya maaf ya kalau saya cerita sekali lagi berulang kali ini saya alami, ya kan. Membongkar kenyamanan lama, ya kan. Ya karena memang kalau memang itu harus dibangun, ya kan. Jadi dulu saya tuh bukan orang yang suka nyanyi lagu-lagu sekuler, ya kan. Jadi maksud sorry lagu-lagu sekuler, lagu-lagu biasa. Saya tuh dulu hanya suka lagu-lagu rohani itu. Jadi saya tuh nggak suka dengar lagu It's My Life, ya toh. Saya pikir aneh nih lagu, ya kan. Terus lagu apa melompat lebih tinggi itu aneh saya. Nggak suka saya. Saya suka lagu rohani. Jadi pada waktu datang ke pertemuan, ngelihat orang-orang nyanyi lagu begitu, ya toh, saya butuh 2 tahun untuk membuat saya itu akhirnya ikut nyanyi. Dan akhirnya saya baru tahu manfaatnya. Jadi dulu kalau pertemuan bisa cuma gini, nonton. Ya oke sih, lagunya oke. Ya kan? Itu Febri tadi ngasih emo kenapa, Feb? Bingung ya ngelihat Koko joget-joget kemarin ya. Itu saya butuh 2 tahun loh untuk melakukan itu. Jadi saya pun dulu nggak bisa disuruh goyang malu. Ya kan? Tapi yang menarik adalah pada waktu saya diajarkan ini, yaitu ayo ngomong hal yang positif. Ya kan? Ya New Kids on the Block sama Beatles, ya itu dulu. Ya kan? Sempat dulu suka itu, terus setelah itu lagu rohani saja. Ya kan? Tapi setelah itu eh, saya ngalamin itu. Akhirnya saya mencoba, ya kan? Saya mencoba, saya ngelihat, iya ya, apa mungkin bisa ya saya meningkatkan kepercayaan diri saya itu kalau saya itu dengan bicara. Saya ini orang hebat, saya ini orang luar biasa, ya kan? Bahkan kalau boleh saya ini teman-teman saran, saya tambahin di cermin. Kadang nggak perlu teriak. Mungkin kalau Pak Ronald bilang tadi teriak lagi di jalan, di motor, di mobil sendirian, silahkan. Tapi kalau saya pribadi, kadang nggak perlu teriak. Di cermin aja. Anda lihat wajah Anda sendiri. Anda ngomong aja. Kamu orang hebat. Kamu orang luar biasa. Keluargamu bangga sama kamu. Wih, pemimpin yang menginspirasi. Kau usah lihat. Ini aja. Sambil ditunjuk. Luar biasa kamu. Kamu ini adalah, ya kalau saya ya toh, kamu ini adalah suami yang dibanggakan istri. Baik di dunia. Orang-orang di luar sana. Itu iri loh. Ngelihat bahwa anak-anakmu tuh punya papa seperti kamu. Itu perlu cerita dong. Nggak perlu. Ditatap matanya, ngomong. Itu. Tapi bukan berarti mau teriak-teriak boleh ya, boleh mau teriak-teriak kayak kayak ini boleh, ya kan? Tapi ngomong aja, ya. Itu tips dari saya. Nggak biasa, yes. Tapi kalau saya saran, Anda mau nggak nyoba? Maksud saya gini teman-teman. Kalau Anda menjalani kehidupan Anda dan hari ini Anda puas dengan kehidupan Anda, ya nggak usah. Kan sudah puas, ya kan? Tapi kalau Anda merasa, iya ya, aku tuh sebetulnya nggak puas loh dengan kehidupanku. Ada yang harus saya tingkatkan. Coba, cobalah hal ini. Ya kan? Gak usah lama-lama. Coba aja setahun. Setahun. Sekali. Anda itu loh usianya berapa? Ini kalau saya ngelihat di sini loh. Minimal 35 tahun. Ibaratnya gini. Anda sudah mencoba gaya hidup Anda 35 tahun. Ya hasilnya kayak sekarang. Mau nggak nyoba 1 tahun? Beda. Nanti dilihat. Hasilnya beda apa enggak. Jadi nyobanya jangan sehari. Kalau nyobanya sehari ya nggak ada efeknya. Ya kan? Tahun. Ya kan? Toh Anda sudah coba 35 tahun minimal dengan gaya hidup Anda. Ya,
Ini di chatting ngapain sini? Oh, bahas kemarin ini ya. Ya, membahas tentang joget-joget. Ya, bolehlah. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Jadi, cobalah hal baru. Ya, saya cuma pengen sampaikan pesan buat teman-teman. Minimal 35 tahun. Anda sudah coba dengan gaya hidup Anda. Pertanyaan saya, puaskah dengan hidup Anda hari ini? Kalau jawaban Anda puas, Anda nggak perlu coba hal ini. Tapi kalau Anda merasa bahwa, iya sih, rasanya ada beberapa hal yang saya masih belum puas. Nah, kalau Anda masih belum puas dengan yang hari ini, cobalah. Ya, ngomong positif ke dirinya. Kamu orang hebat. Papa mamamu. Enggak. Papa mama saya tidak ada. Ya, papa mama saya di surga bangga melihat saya. Saya anak luar biasa. Saya jadi pengaruh positif di lingkungan saya. Saya menginspirasi. Saya membantu banyak perubahan di rekan-rekan saya. Saya membantu perubahan di kehidupan banyak orang. Ngomong sama orang yang di cermin itu tadi. Itu aja dari saya. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada kita lanjut. Oke, Cik Sari kayaknya sudah open cam. Mau nambahin? Oh enggak, ya. Terus ini mau lanjut? Bagus Lia, sudah duplikasinya jalan tuh dari suaminya. Iya. Itu ngelihat open kan langsung todong ya. Iya. Kesempatan. Ya, Lanjut apa apa? lanjut aja Lia. Oh, tak kira mau pulang gasik gitu ya kalau sekolah. Pulang gasi itu pulang awal teman-teman. Ingat ini tidak Iya. Semarang semua. Jangan pakai bahasa Semarangan. Ya, pulang Oh gasi itu iya. pulang awal teman-teman. Ya, lanjut aja. Masih satu pertanyaan Lanjut. bisa lah. Iya. Eh, Satu tapi udah bagaimana? 8:27 ya? Lah iya. Gak apa-apa, lanjut besok aja deh. Ya, betul. Iya. Hari ini kita pulang awal. Iya, Ya, beri. intinya teman-teman, kita nanti bahas satu persatu deh. Karena jujur, pertanyaan-pertanyaan ini sebetulnya ada banyak hal yang bisa kita ulas. Jadi jangan cepet-cepet bacanya. Oke. Ah, Febri kalau pulang awal seneng aja. Ya udah, ya mari kita doa bersama. Feb, pimpin doa Feb. Kamu pengen pulang Nah, cepat kan? Rep. Tak todong Febri. Alah. Baiklah, doa. Mm-mm. Amin. Terima kasih Tuhan atas segala berkat kasih karunia-Mu yang Engkau berikan pada kami pada pagi hari ini, di mana kami dipertemukan dalam acara baca buku ini, bukan karena suatu kebetulan, tapi karena rahmat-Mu, berkat-Mu, sehingga kami bisa berkumpul di sini. Dan sekiranya apa yang kami terima pada hari ini menjadikan kami pribadi yang lebih baik, lebih eh, menjadi orang yang luar biasa, menjadi pemimpin-pemimpin yang baru, pemimpin yang hebat, dan berkatilah juga para upline kami, baik Ko Johan, Cik Sari, dan Corona, supaya Engkau berkati mereka melancarkan segalanya dan membentuk kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan makin sukses. Amin.